Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat quick action, Afik 6 Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Perkenalkan, namaku Zudego Pratama. Aku peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 17, Kelompok 2 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Jabatanku sebagai Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Aku Smart ASN. Peranku untuk instansiku sebagai seorang rescuer yang menerapkan prinsip Smart Governance dan ASN Smart ASN. Tugas tidak hanya berfokus pada pelaksanaan operasi SAR secara teknis, tetapi juga mencakup aspek kolaboratif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Nah, berikut adalah uraian tugasku sebagai rescuer Basarnas dalam konteks Smart Governance. Yang pertama, pelaksanaan operasi SAR yang efisien dan cepat. Melakukan pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana alam atau kondisi membahayakan jiwa manusia secara profesional dan tepat waktu. Menggunakan teknologi seperti GPS, drone, sistem navigasi modern, dan alat komunikasi digital dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, Sobat ASN, yaitu kolaborasi antar lembaga atau bisa disebut dengan interoperabilitas. Nah, maksud dari kolaborasi antar lembaga yaitu bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan relawan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan transparan. Berpartisipasi aktif dalam command center atau posko terpadu berbasis sistem digital. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi, yaitu menggunakan aplikasi dan sistem informasi SAR. Yang pertama yaitu pelaporan kejadian secara real time, yang kedua pemantauan tim lapangan secara live tracking, dan yang ketiga e-lookbook operasi penyelamatan. Selanjutnya memberikan informasi kepada publik melalui media sosial resmi, website, dan aplikasi terkait operasi yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Melaporkan hasil kegiatan secara digital dan terbuka kepada atasan dan publik sesuai protokol informasi Basarnas. Menghindari praktik yang tidak sesuai prosedur dengan cara mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan SAR. Yang kelima adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kami sebagai seorang ASN Basarnas memberikan pelatihan dan simulasi SAR kepada masyarakat, sekolah, dan komunitas lokal. Mendorong literasi kebencanaan melalui pendekatan digital seperti webinar, e-learning, dan media sosial. Yang selanjutnya adalah pengembangan kompetensi pribadi dan tim. Aktif mengikuti pelatihan berbasis digital learning dan pelatihan lintas sektor. Terus mengembangkan kemampuan fisik, teknis, dan soft skill untuk menunjang pelaksanaan SAR yang adaptif terhadap perubahan zaman. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, responsif terhadap kritik dan masukan. Siap menerima laporan masyarakat melalui kanal digital seperti call center, aplikasi SAR alert, atau media sosial. Menindaklanjuti aduan atau masukan dengan sikap profesional, terbuka, dan cepat. Nah, itu kita masuk kepada kesimpulan jadi rescuer Basarnas dalam konteks Smart Governance adalah bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga agen perubahan yang adaptif terhadap teknologi, transparan dalam pelayanan publik, dan kolaboratif dalam membangun sistem penyelamatan yang modern, responsif, dan terpercaya. Keterkaitannya dengan Smart Governance yang dilakukan oleh ASN atau aparatur sipil negara dengan pencapaian tujuan instansi Basarnas sangat erat dan strategis. Smart Governance bukan hanya konsep teknologi, tetapi merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, partisipatif, dan berbasis data yang mendukung seluruh aspek operasional dan pelayanan publik, termasuk dalam bidang pencarian dan pertolongan atau bisa disebut dengan SAR. Nah, kita masuk pada keterkaitan Smart Governance ASN dengan tujuan Basarnas, yang mana
yang pertama saya menyimpulkan bahwasanya keterkaitannya mendukung efektivitas dan kecepatan operasi SAR. Kenapa bisa mendukung efektivitas dan bisa mempercepat operasi SAR? Yaitu smart governance mendorong ASN untuk menggunakan teknologi seperti aplikasi pelaporan, sistem pemantauan real time, dan komunikasi digital dalam operasi SAR. Selanjutnya juga, hal ini mempercepat proses respon terhadap bencana, sehingga tujuan Basarnas dalam menyelamatkan jiwa manusia secara cepat dan tepat bisa tercapai lebih optimal. Nah, tujuan Basarnasnya memberikan layanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi lintas sektor. Dengan prinsip smart governance, ASN berperan sebagai fasilitator kolaborasi antar instansi melalui sistem yang terintegrasi, misalnya command center, digital atau dashboard nasional SAR. Ini mendukung tujuan Basarnas dalam meningkatkan sinergi dan interoperabilitas antar lembaga saat penanganan gawat darurat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas kinerja. ASN dalam smart governance bertugas untuk membuka akses informasi, membuat laporan yang berbasis data, dan bertanggung jawab atas setiap tahapan operasional SAR. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat citra profesional Basarnas. Nah, masuk kepada kesimpulannya bahwasanya untuk memastikan kinerja saya sebagai ASN Basarnas menjadi lebih baik, saya akan mengembangkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, bekerja dengan integritas, serta adaptif terhadap perubahan dan evaluasi. Semua ini sejalan dengan prinsip dalam manajemen ASN berbasis merit dan kinerja, dan karakter smart ASN, profesional, kolaboratif, digital ready, dan inovatif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan Sobat ASN mengenai bagaimana smart ASN dan smart governance yang harus kita terapkan dalam seorang ASN yang sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Afiknam jagat samagram, semoga selamatlah alam semesta. Quick action, profesional, modern, teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.